Jangan tinggalkan ayat al-kursi lepas salat. Jangan tinggalkan ayat kursi lepas salat. Salat wajib. Sama ketika mau tidur. Cuma satu ayat. Tapi tahu enggak pahalanya apa? Kan habis salat kan ada zikir-zikir kan? Istighfar, tasbih dan yang lain-lain. Di antaranya baca ayat kursi. Tahu enggak pahalanya apa? Ada yang pernah baca pahalanya apa? Barang siapa yang membaca ayat al-kursi setiap habis salat fardu, laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga kecuali menunggu mati. Cuma baca ayat kursi. Dan ketika mau tidur, lagi buru-buru, ada meeting, ada rapat, ada urusan mendadak, habis salat, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai selesai, langsung baca ayat kursi. Terus, subhanallah itu yang lain-lain gimana? Tak apa-apa, sambil jalan. Naik motor, subhanallah, 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 sambil jalan. Subhanallah ada riwayat 33, ada riwayat 25, ada riwayat 10, minimal 10. Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Itu yang paling sederhana. Saya bagikan ini, biasanya kalau saya isi di kementerian atau di pejabat, saya kasih zikir-zikir begitu. Pak, subhanallah cuma 10 kali. Biasanya kita tahu 33. Lah ini khusus buat pejabat. Yang penting zikir, supaya jangan tinggalkan. Zikir. Banyak orang sibuk, mendadak ada urusan, udah zikir. Subhanallah cuma 10 kali. Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Itu paling cepat. Subhanallah. Ternyata di dalam agama ada yang juga hemat. Hemat sederhana tapi pahalanya tetap besar dan dikurangin. Tidak ada pahala yang hemat. Semuanya pahala sempurna, semuanya pahala agung, sempurna dan luar biasa dahsyat balasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan disia-siakan. Yang sederhana ini, makanya saya buat buku 20 amalan ringan tapi pahalanya sangat menakjubkan. Karena selama saya di Indonesia, saya sudah tahu prinsip orang Indonesia. Orang Indonesia tidak suka yang ribet-ribet. Yang ribet-ribet tidak suka. Yang susah-susah tidak suka. Orang Indonesia mau mudah yang ingat, mudah dihafal, mudah diamalkan dan masuk surga. Itu orang Indonesia. Ya, jadi yang susah-susah, iya, gimana ini suruh baca 1000 kali? Iya, mana ada waktu 1000 kali? Baca ada sudah 100 kali, udah ngantuk. Saya kasih yang sederhana. Kenapa saya kasih? Karena kemampuan beda-beda. Ada yang tekadnya tinggi, kemampuannya luar biasa dahsyat, bisa ribuan kali dia berzikir, ya silakan. Tak ada yang melarang kita berzikir, bebas berapapun. Tapi ada yang malas. Udah. Jadi alhamdulillah di dalam ajaran Islam kita ada malas ya, ini pilihan malas. Makanya saya bikin 20 amalan, dan ini buku 20 amalan ringan. Pahalanya sangat menakjubkan. Pahalanya sangat besar walaupun amalannya ringan. Mudah, sederhana. Dan buku ini hanya laku di Indonesia, dan laku di Arab. Karena cocok dengan budaya Indonesia, saya sudah hafal. Dan sama dengan bacaan. Mohon maaf tadi kepanjangan Isya. Pas begitu saya ingat merindukan kota Madinah, suasana Madinah. Pas di rakaat yang kedua, ya Allah, ini saya di Indonesia. Makanya saya tak jadi panjang rakaat kedua, biar lebih cepat. Karena memang budaya ini tak bisa panjang-panjang, lama-lama tak bisa. Kalau kulhu bisa dibagi 2, terima kasih. Kita lihat tarawih kan salah satu contoh tarawih. Walaupun 23 rakaat jumlahnya banyak, tapi ayatnya pendek. Al-hakum qulhu, al-asr qulhu, al-humazah qulhu. Itu ya kan? Ini budaya. Kita kan hormati budaya, harus belajar. Walaupun ada sekarang ada beberapa masjid yang panjang, ya makin balik kepada kemampuan, tapi tidak boleh saling menyalahkan. Ada orang yang suka, enggak, saya mau yang qulhu qul. Ya udah sana, masjid qulhu di sana, masjid kita beda. Jangan tinggalkan ayat al-kursi lepas salat. Jangan tinggalkan ayat kursi lepas salat. Salat wajib.
Sama ketika mau tidur, cuma satu ayat, tapi tahu nggak pahalanya apa? Kan habis salat kan ada zikir-zikir kan? Istighfar, kemudian tasbih dan yang lain-lain. Di antaranya baca ayat kursi. Tahu nggak pahalanya apa? Ada yang pernah baca pahalanya apa? Barang siapa yang membaca ayat al-kursi setiap habis salat fardu, laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga kecuali menunggu mati. Cuma baca ayat kursi. Dan ketika mau tidur, lagi buru-buru, ada meeting, ada rapat, ada urusan mendadak, habis salat, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai selesai, langsung baca ayat kursi. Terus subhanallah itu yang lain-lain gimana? Tak apa-apa, sambil jalan naik motor, subhanallah, 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 sambil jalan. Subhanallah ada riwayat 33, ada riwayat 25, ada riwayat 10, minimal 10. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Itu yang paling sederhana. Saya bagikan ini, biasanya kalau saya isi di kementerian atau di pejabat, saya kasih zikir-zikir begitu. Pak, subhanallah cuma 10 kali. Biasanya kita tahu 33. Lah, ini khusus buat pejabat. Yang penting zikir, supaya jangan tinggalkan. Zikir. Banyak orang sibuk, mendadak ada urusan, udah zikir. Subhanallah cuma 10 kali. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Itu paling cepat. Subhanallah. Ternyata di dalam agama ada yang juga hemat. Hemat sederhana tapi pahalanya tetap besar. Dan dikuranin. Tidak ada pahala yang hemat. Semuanya pahala sempurna. Semuanya pahala agung. Sempurna dan luar biasa dahsyat balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan disia-siakan. Yang sederhana ini, makanya saya buat buku 20 amalan ringan tapi pahalanya sangat menakjubkan. Karena selama saya di Indonesia, saya sudah tahu prinsip orang Indonesia. Orang Indonesia tidak suka yang ribet-ribet. Yang ribet-ribet tidak suka. Yang susah-susah tidak suka. Orang Indonesia mau mudah yang ingat, mudah dihafal, mudah diamalkan dan masuk surga. Itu orang Indonesia. Ya, jadi yang susah-susah, iya, gimana ini suruh baca 1000 kali? Iya, mana ada waktu 1000 kali? Baca ada sudah 100 kali, udah ngantuk. Saya kasih yang sederhana. Kenapa saya kasih? Karena kemampuan beda-beda. Ada yang tekadnya tinggi, kemampuannya luar biasa dahsyat, bisa ribuan kali dia berzikir, ya silakan. Tak ada yang melarang kita berzikir, bebas berapapun. Tapi ada yang malas. Udah. Jadi alhamdulillah di dalam ajaran Islam kita ada malas ya, ini pilihan malas. Makanya saya bikin 20 amalan dan ini buku 20 amalan ringan. Pahalanya sangat menakjubkan. Pahalanya sangat besar walaupun amalannya ringan. Mudah, sederhana. Dan buku ini hanya laku di Indonesia, tidak laku di Arab. Karena cocok dengan budaya Indonesia, saya sudah hafal. Sama dengan bacaan. Mohon maaf tadi kepanjangan Isya. Pas begitu saya ingat merindukan kota Madinah, suasana Madinah. Pas di rakaat yang kedua saya, ya Allah ini saya di Indonesia ini. Makanya saya tak jadi panjang rakaat kedua, biar lebih cepat. Karena memang budaya ini tak bisa panjang-panjang, lama-lama tak bisa. Kalau kulhu bisa dibagi dua, terima kasih. Kita lihat tarawih kan salah satu contoh tarawih. Walaupun 23 rakaat jumlahnya banyak, tapi ayatnya pendek. Al-Hakum qulhu, Al-Asr qulhu, Al-Humazah qulhu. Itu kan. Budaya. Kita kan hormati budaya, harus belajar. Walaupun ada sekarang ada beberapa masjid yang panjang, yang akan balik kepada kemampuan, tapi tidak boleh saling menyalahkan. Ada orang yang suka, tak, saya mau yang qulhu qul. Ya udah sana, masjid qulhu di sana, masjid kita beda. Jangan tinggalkan ayat al-kursi lepas salat. Jangan tinggalkan ayat kursi lepas salat. Salat wajib. Sama ketika mau tidur. Cuma satu ayat. Tapi tahu enggak pahalanya apa? Kan habis salat kan ada zikir-zikiran.
istighfar, kemudian tasbih dan yang lain-lain. Di antaranya baca ayat kursi. Tahu nggak pahalanya apa? Ada yang pernah baca pahalanya apa? Barang siapa yang membaca ayat al-kursi setiap habis salat fardu, laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga kecuali menunggu mati. Cuma baca ayat kursi. Dan ketika mau tidur, lagi buru-buru, ada meeting, ada rapat, ada urusan mendadak, habis salat, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai selesai langsung baca ayat kursi. Terus subhanallah itu yang lain-lain gimana? Tak apa-apa, sambil jalan naik motor, subhanallah, 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 sambil jalan. Subhanallah ada riwayat 33, ada riwayat 25, ada riwayat 10, minimal 10. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Itu yang paling sederhana. Saya bagikan ini, biasanya kalau saya isi di kementerian atau di pejabat, saya kasih zikir-zikir begitu. Pak, subhanallah cuma 10 kali. Biasanya kita tahu 33. Lah, ini khusus buat pejabat. Yang penting zikir, supaya jangan tinggalkan. Zikir. Banyak orang sibuk, mendadak ada urusan, udah zikir. Subhanallah cuma 10 kali. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Itu paling cepat. Subhanallah. Ternyata di dalam agama ada yang juga hemat. Hemat sederhana tapi pahalanya tetap besar dan dikurangi. Tidak ada pahala yang hemat. Semuanya pahala sempurna, semuanya pahala agung, sempurna dan luar biasa dahsyat balasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan disia-siakan. Yang sederhana ini, makanya saya buat buku 20 amalan ringan tapi pahalanya sangat menakjubkan. Karena selama saya di Indonesia, saya sudah tahu prinsip orang Indonesia. Orang Indonesia tidak suka yang ribet-ribet. Yang ribet-ribet tidak suka. Yang susah-susah tidak suka. Orang Indonesia mau mudah yang ingat, mudah dihafal, mudah diamalkan dan masuk surga. Itu orang Indonesia. Ya, jadi yang susah-susah, iya, gimana ini disuruh baca 1000 kali? Iya, gimana? Mana ada waktu 1000 kali? Bacanya sudah 100 kali, udah ngantuk. Udah, saya kasih yang sederhana. Kenapa saya kasih? Karena kemampuan beda-beda. Ada yang tekadnya tinggi, kemampuannya luar biasa dahsyat, bisa ribuan kali dia berzikir, ya silakan. Tidak ada yang melarang kita berzikir, bebas berapapun. Tapi ada yang malas. Udah. Jadi alhamdulillah di dalam ajaran Islam kita ada malas ya, ini lihat malas. Makanya saya bikin 20 amalan dan ini buku 20 amalan ringan. Pahalanya sangat menakjubkan. Pahalanya sangat besar walaupun amalannya ringan, mudah, sederhana. Dan buku ini hanya laku di Indonesia, tidak laku di Arab. Karena cocok dengan budaya Indonesia, saya sudah hafal. Sama dengan bacaan. Mohon maaf tadi kepanjangan Isya. Pas begitu saya ingat merindukan kota Madinah, suasana Madinah. Pas di rakaat yang kedua, ya Allah, ini saya di Indonesia ini. Makanya saya tidak jadi panjang rakaat kedua, biar lebih cepat. Karena memang budaya ini tidak bisa panjang-panjang, lama-lama tidak bisa. Kalau kulhu bisa dibagi 2, terima kasih. Kita lihat tarawih kan salah satu contoh tarawih. Walaupun 23 rakaat jumlahnya banyak, tapi ayatnya pendek. Al-hakum qulhu, al-asr qulhu, al-humazah qulhu. Itu adalah budaya. Kita kan hormati budaya, harus belajar. Walaupun ada sekarang ada beberapa masjid yang panjang, ya makin balik kepada kemampuan, tapi tidak boleh saling menyalahkan. Ada orang yang suka, saya mau yang qulhu qul, ya udah sana, masjid qulhu di sana, masjid kita beda.